Shalom semuanya, puji Tuhan kita sudah diberikan waktu, diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk kembali berkumpul di sini. Saya percaya semuanya dalam keadaan yang baik, yang sehat, itu semuanya karena kebaikan Tuhan. Sebelum kita mau memulai ibadah kita pada pagi hari ini, kita mau menaikkan doa syukur kita. Kita berterima kasih kepada Tuhan atas segala-galanya. Bapa dalam surga, terima kasih Bapa, Engkau sudah menyertai kami sepanjang hidup kami sampai hari ini. Engkau masih memberikan kami kesehatan, kekuatan untuk kami menjalani hidup kami Tuhan pada hari-hari ini. Bapa, sebelum kami mau beribadah, kami menyerahkan ibadah ini ke dalam tangan-Mu dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Tuhan berkati supaya ibadah ini juga dapat menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Bapa, terima kasih atas segala-galanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan, kita punya Tuhan sebagai sahabat kita yang akan setia bersama-sama dengan kita. Yesus namanya, amin. Haleluya. Katakan bersama-sama, hidup yang kupilih. Hidup yang kupilih membuatku berarti. Karena Yesus Tuhan, tempatku percaya dan berharap. Ku buka mataku, lihat sekelilingku. Ku harus nyatakan kebenarannya yang membebaskan. Karena kuasa-Mu
Mari kita siapkan hati kita sebelum ditaburi oleh kebenaran firman Tuhan. Sungguh besar setiamu Tuhan atas hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya, ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Mari kita angkat pujian ini sekali lagi. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu
Ya, shalom, haleluya, selamat hari Minggu. Sebelum kita masuk pada firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang luar biasa, pada saat ini satu yang kami ingin katakan. Kami berterima kasih, bersyukur untuk segala apa yang Kau kerjakan di dalam hidup kami. Kami terlalu percaya Tuhan, apapun yang terjadi, baik tidak baik, semua baik adanya. Karena Engkau adalah Tuhan kami yang hanya akan mendatangkan kebaikan saat Engkau bekerja dalam segala hal dalam hidup kami. Ajar kami mengerti. Ini saatnya Tuhan, berfirmanlah. Kami sedia mendengarkannya. Kami sedia mendengarkannya. Kami buka hati kami. Kami sendengkan telinga kami. Kami mau terima yang terbaik yang daripada Tuhan. Berfirman Bapa, kami sedia mendengarkannya. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami berdoa ucap syukur. Umat percaya diberkati, katakan amin. Haleluya, shalom. Gimana kabar kita pagi hari ini? Selamat hari Minggu, church. Dan saya senang kembali menjumpai Anda. Mungkin Anda lihat saya agak sedikit lebih gelap. Karena kita harus berjemur, saudara. Yang mungkin selama ini kita gak pernah menikmati matahari, ternyata matahari itu nikmat sekali. Seperti yang saya selalu sampaikan bahwa banyak hal-hal kecil yang Tuhan sadarkan di masa-masa ini. Yang sepertinya kemarin-kemarin kita gak pernah mensyukurinya dan kita lupa untuk bersyukur atasnya. Tetapi dengan adanya semua hal ini banyak kali kita hari ini bersyukur. Saya sangat bersyukur melihat kehadiran anak-anak saya di sekitar saya. Saya bersyukur melihat kehadiran teman-teman. Saya bersyukur untuk tarikan nafas. Saya bersyukur untuk air. Saya bersyukur untuk fasilitas hidup yang masih ada. Dan saya berharap saudara juga seperti itu. Haleluya. Mari kita lihat di dalam satu pembacaan Alkitab. Di dalam Markus. Injil sinopsis Markus pasal yang keempat. Saya mau ingatkan ini kembali bagi kita semua. Markus pasal yang keempat, ayat yang ke-35 sampai dengan ayatnya yang ke-41. Markus pasal yang keempat, ayat yang ke-35 sampai dengan 41. Demikian firman Tuhan. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak, itu lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat, dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Perhatikan baik, Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Ia pun bangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Sekali lagi, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Mereka menjadi sangat takut dan berkata kepada seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Yang berbahagia mereka yang mendengarkan firman memelihara dalam hidup. Church, kalau saya bertanya kepada Anda, siapa yang mengajak mereka untuk bertolak ke seberang? Maka engkau akan menjawab saya, Yesus. Adakah Yesus di dalam perahu-perahu mereka? Ada. Artinya, saat kita melakukan kehendak Tuhan, menyertakan Kristus di dalam kehidupan kita, angin masih bisa tetap bertiup, gelombang masih tetap bisa datang. Dan itu sebetulnya menjadi pertanyaan kita akhir-akhir ini, bukan? Kalau kita melihat
begitu banyak korban. Maka kita mulai bertanya, adakah Tuhan? Maka kita mulai bertanya, apa rencana baik Tuhan? Apakah Tuhan masih sayang sama kita? Atau dia sudah mulai membenci kita? Kita mulai begitu banyak pertanyaan, dan saya percaya hal yang sama juga terjadi atas murid-murid. Bukankah kami menyeberang karena Yesus yang suruh? Bukankah kami menyertakan Yesus dalam perjalanan kami? Tetapi kenapa ini semua terjadi? Kenapa gelombang itu terjadi? Dan ini bukan soal gelombang yang biasa mereka hadapi. Mereka bukan nelayan-nelayan junior. Mereka nelayan-nelayan senior. Mereka sudah banyak makan asam garam di Danau Galilea. Dan saya percaya gelombang itu bukan pertama kali mereka hadapi. Mungkin orang tua mereka pernah menghadapinya. Mungkin dari kakek neneknya pernah juga mereka dengar cerita, mungkin mereka sendiri pernah mengalami. Tetapi hari itu datang sebuah gelombang spesial. Dikatakan sangat dahsyat. Sehingga akhirnya kemampuan mereka tidak bisa lagi mengatasi gelombang itu. Dan mulailah terjadi di mana air mulai masuk ke dalam perahu. Ini krusial. Kalau air yang masuk dengan air yang keluar tidak seimbang, lebih banyak air yang masuk, maka sebentar saja perahu-perahu itu akan kemudian rata dengan danau. Artinya mereka tenggelam. Church, apakah itu sekarang sedang menjadi pertanyaan kita? Apakah itu sekarang sedang menjadi pergumulan kita? Tuhan, ada apa ini? Ada apa? Dan murid-murid mulai ketakutan dan mulai mendefinisikan sebuah kata, apa namanya? Binasa. Dia membangunkan Yesus. Saraya mereka bertanya, Guru, tidak pedulikah kalau kita, engkau dan aku, binasa? Kita telah memutuskan sesuatu binasa ini. Hancur ini, habis ini. Tapi saya selalu teringat akan apa yang Kristus katakan pada saat itu kepada murid-murid. Dan dia juga berkata kepada saya, waktu saya mulai berkata, kita mulai binasa. Dan Kristus mulai berkata, mengapa kamu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Aku takut Tuhan, karena kesalahanku, yaitu melihat persoalan dan kubandingkan dengan diriku. Maka aku mulai berkata, aku takut Tuhan. Tapi sesungguhnya waktu aku melihat dan tetap memandang kepada Kristus, aku tidak akan pernah takut. Kenapa aku takut? Karena aku sedang berusaha menyelesaikan persoalan dengan kekuatanku dan aku dapati aku tidak mampu. Di situ aku mulai takut. Definisi mengenai binasa itu kemudian kita keluarkan. Binasa ini kita, berakhir ini kita. Church, kita tidak akan pernah binasa. Kristus Yesus Tuhan tetap sama dulu, sekarang, dan selamanya. Dia adalah Alfa dan Omega untuk hidup kita. Alfa dan Omega. Dia yang awal dan dia yang akhir. Dia tidak pernah mengizinkan sesuatu terjadi dalam hidup kita tanpa disertai oleh sebuah rencana yang indah. Oleh sebab itu hari ini saya mau mengajak kepada kita, apa sebetulnya yang harus kita lakukan? Saya selalu merenung, Tuhan, ajar aku mengerti dengan segera maksud Tuhan yang pasti indah, yang pasti baik, yang pasti luar biasa atas hidup setiap kita, atas hidupmu dan hidupku.
Kristus yang tergantung di kayu salib dan menyerahkan nyawanya dan dia berkata, sudah selesai. Dia yang sama hari ini ada bersama-sama dengan engkau dan aku. Ada maksud Tuhan yang luar biasa yang ingin sekali hari ini kita temukan. Yang pertama, kita lihat di dalam Wahyu pasal yang ketiga. Wahyu pasal yang ketiga, ayat yang ke-19. Demikian firman Tuhan. Barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Dalam masa-masa seperti ini, maka satu yang seharusnya sedang kita pikirkan. Adakah hari ini aku terlalu mengandalkan diriku? Adakah hari ini aku terlalu sombong? Adakah hari-hari ini aku terlalu mengandalkan yang lain di luar Tuhan? Mungkin uangku, mungkin koneksi-koneksiku, mungkin asuransiku. Dan aku dapati hari ini, apa yang selama ini aku andalkan, tidak lagi bisa aku andalkan. Maka Tuhan berkata, mari kembali, datang, bertobat, datang kepada Tuhan. Mari kepadaku, berbalik, berlutut, cari wajahku, cari kehendakku. Kita bangsa yang disayangi Tuhan, karena kita bangsa yang ditegur, kita bangsa yang mungkin dihajar hari-hari ini. Tetapi hari ini Tuhan berkata, relakan hatimu, bertobatlah. Pertobatan itu menjadi berkat terindah. Menjadi berkat yang luar biasa yang kita akan jumpai di saat-saat, di masa-masa sulit di dalam kehidupan kita. Terkadang segala sesuatu yang indah, yang nikmat, yang Tuhan berikan, tidak membuat kemudian kita memalingkan wajah kita kepada Tuhan Sang Pemberi berkat. Tidak membuat kita menyendengkan telinga kita kepada Sang Pemberi berkat. Tetapi di saat-saat seperti ini, banyak orang mulai memandang Tuhan. Banyak orang mulai melihat Dia. Berkat yang pertama. Yang kedua, pembacaan kita ayat yang ke-41 berkata, dan mereka sangat ketakutan. Dan berkata satu orang dengan yang lainnya di antara murid-murid, dan mereka bertanya siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Yang kedua, apa yang Tuhan ingin kita terima di tempat ini, di masa-masa seperti ini? Yang kedua, pengalaman bersama dengan Tuhan. Pertobatan tidak ada di masa-masa senang. Pengalaman dengan Tuhan, demikian pula. Saat kita masih punya uang untuk bayar segala sesuatu dan kita berkata, untung aku punya uang. Saat ada asuransi yang bisa cover biaya rumah sakit kita dan kita mulai berkata, untung ada asuransi. Kalau masih ada orang-orang yang bisa menolong kita dan kita mulai berkata, untung aku kenal Dia. Kita gak pernah lihat Tuhan. Waktu sudah terpojok, waktu hanya Tuhan yang kita harapkan. Disitulah kita punya pengalaman dengan Tuhan. Seperti murid-murid. Mereka mengatasi dengan kekuatannya sendiri. Saya cuma berandai-andai, seandainya murid-murid bisa mengatasi gelombang itu. Dan dia gak pernah melihat dan mengenal siapa Yesus Kristus yang dia percayai dan dia ikuti. Dia hanya tahu Yesus itu sebagai seorang guru Torah yang suka mengajar di bait Allah. Pengajarannya luar biasa. Dia sering buat mujizat. Hanya itu. Tapi hari itu murid-murid punya pengalaman. Yesus Kristus yang kau sembah dan aku sembah. Dia berkuasa atas langit dan bumi ini. Haleluya. Luar biasa Tuhan. Luar biasa. Berkata apa yang ketiga?
di tengah-tengah badai, di tengah-tengah masa sulit di dalam kehidupan kita. Kita lihat di dalam Ulangan, pasal yang ke-32. Ulangan pasal yang ke-32, ayat yang ke-11, sampai dengan ayat yang ke-12. Laksana Raja Wali, menggoyang bangkitkan isi sarangnya, melayang-layang di atas anak-anaknya, mengembangkan sayapnya, menampung seekor dan mendukungnya di atas kepaknya. Demikianlah Tuhan sendiri menuntun dia dan tidak ada Allah asing yang menyertai dia. Yang ketiga, di masa sulit, di tengah badai, di tengah pergumulan, di tengah kesesakan, Tuhan seperti seekor induk Raja Wali. Church. Waktu kita belum mampu, waktu anak-anaknya belum siap, maka seperti seekor induk Raja Wali, Dia memberi makan. Dia menyegarkan jiwa kita. Mazmur 23. Kau dituntun ke air yang tenang, ke rumput yang hijau. Dia menyegarkan jiwamu dan jiwaku. Engkau mulai melihat dia, memandang dia. Pada saatnya, anak-anak Raja Wali sudah mulai tumbuh bulu-bulunya. Dan induknya memandang inilah saatnya. Anak-anakku harus belajar terbang. Harus belajar terbang. Harus belajar untuk bertumbuh menjadi Raja Wali yang perkasa. Maka firman Tuhan katakan, dia seperti induk yang gila. Kehilangan rasa tanggung jawabnya dan kasihnya. Dia keluarkan anak-anak itu dari sarangnya yang nyaman. Dia tendang keluar. Hari itu anak-anaknya mulai berkata, Tuhan, Ma, kenapa begini? Kenapa ini semua terjadi? Kenapa ini semua kau lakukan? Adakah engkau membenci aku, Ma? Apa salahku, Ma? Ini bukan soal salahmu. Tapi ini soal waktu di mana engkau harus belajar terbang, anak-anakku. Tetapi dia induk yang tetap bertanggung jawab, dia tetap Tuhan yang bertanggung jawab dan menyayangi engkau dan aku. Maka dia tetap melayang di atas anak-anaknya sebelum anak-anaknya jatuh kena batu. Dia tangkap, dia bawa ke atas. Sudah selesaikah? Belum. Pelajaran belum usai. Dilatih lagi, dilepas lagi, dilempar lagi. Ada ketakutan lagi, ada krisis lagi, ada pergumulan lagi. Tuhan ingin kau dan aku bertumbuh. Yang pertama, Tuhan ingin kau dan aku bertobat. Memalingkan wajah kita kepada Tuhan. Yang kedua, Tuhan ingin engkau dan aku mengenal, memiliki pengalaman dengan Dia. Sehingga iman kita bukan iman yang buta. Iman kita iman yang betul-betul mengenal berdasarkan pengalaman kita. Kita bukan hanya sekedar dengar kesaksian, kita menjadi sumber kesaksian itu. Untuk kita melihat sumber kesaksian itu, maka persoalan terjadi dalam hidup kita. Tantangan mulai terjadi. Kabar yang menakutkan mulai ada di sekitar kita. Yang ketiga, Tuhan ingin kita makin hari bertumbuh, makin perkasa, makin kuat. Kapasitas kita makin besar. Kita bukan induk ayam, dia bukan induk ayam, dia induk Raja Wali. Engkau bukan anak ayam, aku bukan anak ayam, kita anak-anak Raja Wali. Kita harus terbang. Kita perkasa. Kita harus menjelma menjadi Raja Wali dewasa. Yang waktu taufan datang, waktu badai itu datang, kita tidak jatuh, kita naik, kita makin tinggi.
seperti sayap burung Raja Wali, kata firman Tuhan. Demikian engkau dan aku, makin hari akan makin perkasa. Tuhan sedang membentuk Anda dan saya hari ini. Tuhan sedang membentuk engkau dan aku. Dia sedang menambah kapasitasmu dan kapasitasku. Dia sedang menambah kekuatanmu dan kekuatanku. Oleh sebab itu, di tengah-tengah badai seperti ini, Tuhan yang sama dia bertanya kepadamu dan kepadaku, mengapa engkau takut? Mengapa engkau tidak percaya? Tetap pandang dia. Tetap pandang Tuhan, George. Sebagai gembala, aku menyerukan, pegang tetap dia. Jangan pernah mencurigai Tuhan. Jangan pernah mempersalahkan Tuhan. Jangan pernah mempertanyakan Tuhan. Dia perkasa. Dia mengerti apa yang dia lakukan. Dia gak pernah salah. Satu helai rambutmu dan rambutku tidak akan gugur ke tanah tanpa seizin daripada Tuhan. Hari ini engkau yang sedang sakit, tetap semangat. Hari ini engkau yang sedang berduka, kiranya penghiburan surgawi memberikan penghiburan, mempertahankan imanmu tidak goyah. Damai sejahtera Tuhan yang melampaui segala akal memelihara hati dan pikiranmu tetap ada di dalam Kristus Yesus Tuhan. Engkau yang hari ini sehat, mulailah engkau berpikir. Hargailah setiap segala sesuatu yang ada di dalam hidup. Dan mulailah hari ini, jangan fokus pada diri kita. Mulai berpikirlah untuk melakukan sesuatu untuk saudara-saudara di sekitar kita. Kita masing-masing punya tugas. Yang telah mendahului kita, tugas mereka sudah selesai. Mereka sudah mencapai garis finish. Mereka menyelesaikan pertandingan mereka. Waktu gelombang itu datang, bukan soal Tuhan tidak punya kuasa. Bukan soal Tuhan tidak sanggup untuk melindungi anak-anaknya. Kalau bicara kematian, satu kali nanti, suka tidak suka, siap tidak siap, engkau dan aku pasti akan menjumpainya. Tetapi Kristus berjanji, tidak akan pernah ada kebinasaan buat Anda dan saya. Ada hal-hal yang indah di tengah-tengah persoalan dan pergumulan yang sedang terjadi hari ini. Tuhan ingin ada pertobatan. Tuhan ingin engkau dan aku kembali berkomunikasi dengan Dia. Tuhan ingin hari ini engkau dan aku mengenal Dia, memiliki pengalaman bersama dengan Dia. Tuhan ingin hari ini engkau dan aku bertumbuh. Kapasitas kita bertumbuh. Iman kita bertumbuh. Kekuatan kita bertumbuh. Kepandaian kita bertumbuh. Dari persoalan yang terjadi dalam hidup ini. Rencana baik Tuhan masih menjadi bagian buat engkau dan aku. Badai pasti berlalu. Dan hari ini Tuhan bertanya, mengapa engkau takut? Mengapa engkau tidak percaya? Jangan takut, pandang Dia, pegang tetap Dia. Maka kita akan melalui bersama. Kita tundukkan kepala kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Amin. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa kau Raja atas semesta, ku tenang sebab kau Allahku. Di saat badai bergelora,
ku akan terbang bersamamu. Bapa kau Raja atas semesta, ku tenang sebab kau Allahku. Ku tenang sebab kau Bapa-Ku. Ku tenang sebab kau Tuhanku. Terima kasih Tuhan. Nyanyian ini adalah pengakuan kami. Nyanyian ini adalah doa kami. Bahkan di saat badai bergelora, kami akan terbang bersama dengan Tuhan. Terima kasih. Terima kasih untuk segalanya. Kami menyatukan hati kami. Kami berdoa untuk bangsa kami Tuhan. Kami mau berdoa untuk Presiden Jokowi, Wakil Presiden Ma'ruf Amin, segenap menteri, gubernur, bupati, sampai dengan lini terakhir dari pemerintahan negeri ini. Tuhan, letakkan hikmat-Mu atas mereka, sehingga mereka mengerti bagaimana mengatasinya Tuhan. Karena tanpa Tuhan, mereka gak akan pernah bisa. Hari ini kami membawa pemerintahan ini ke dalam tangan. Ada kuasa-kuasa, niat-niat jahat daripada orang-orang yang ingin memecah belah bangsa ini. Demi kepentingan-kepentingan segelintir orang, hari ini kami sepakat, kami hancurkan kuasanya di dalam nama Yesus. Indonesia ada di tangan Tuhan. Kami mau berdoa untuk rekan-rekan kami, saudara-saudara kekasih-kekasih kami, yang hari ini dirawat di rumah sakit Tuhan. Aku berdoa di dalam nama Yesus, kiranya Engkau kuatkan mereka, Engkau hiburkan mereka, Engkau sembuhkan dan jamah mereka Tuhan. Demikian juga Bapa, untuk kekasih-kekasih kami yang hari ini berduka karena kehilangan kekasih-kekasih mereka, hamba berdoa penghiburan sorgawi menghiburkan mereka. Kami mau berdoa untuk frontliner daripada kesehatan kami, tim dokter, para perawat. Tuhan, Engkau yang kuatkan mereka, Engkau yang lindungi mereka Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa pada hari ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapakku yang baik. Terima kasih. Setiap kami Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan. Kalau kami sehat sampai hari ini, kami gak mau hidup sembrono, kami gak mau takabur, kami gak mau Tuhan sombong, tetapi kami mau mensyukuri kesehatan ini. Dan kami mau pakai tubuh yang sehat ini untuk kami menjadi saluran berkah untuk orang-orang yang ada di sekitar kami. Ini saatnya kami bergandeng tangan Tuhan. Terima kasih. Ini saatnya kami Tuhan bersehati. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Engkau hancurkan benteng-benteng denominasi. Engkau hancurkan benteng-benteng Tuhan merek-merek gereja. Engkau hancurkan banyak hal yang selama ini kami banggakan dan itu keliru. Engkau hancurkan. Kami berbalik kepada Tuhan. Terima kasih. Akhirnya kekasih Kristus, permata hatinya Kristus pulang ke dalam keseharianmu. Arahkanlah hati dan imanmu, terimalah. Karena Tuhan memberkati engkau, melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya, melimpahi engkau dengan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terus ini akan menjadi bagianmu sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami berdoa ucap syukur.
Haleluya. Amin. Visi gereja kami menjadi keluarga besar yang disukai semua orang untuk Tuhan menempatkan jiwa-jiwa yang diselamatkan. Misi, membangun dan melayani pelatihan-pelatihan untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pembangunan tubuh Kristus. Membangun sistem pengelolaan gereja yang profesional dan transparan, menginisiasi dan melaksanakan program-program misi sebagai wujud kontribusi bagi kesejahteraan bangsa. Love Church beralamat di Gedung Geraha Surya Lantai 5, Jalan Setiabudi Selatan Kafling 9, Taman Perkantoran Kuningan, Jakarta Selatan. Sekretariat Love Church beralamat di Plaza 3 Pondok Indah, Blok E12 Lantai 4, Jalan Maria Walanda Maramis, Jakarta Selatan. Telepon 0819 3336 9333. Program Charity Love Church Care Christ Around on Earth dilakukan setiap bulan dari tanggal 1 sampai 7. Rekening persembahan dan perpuluhan BCA 2779 801 777 atas nama Aviasi Berkat Transformasi Indonesia.